Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kembali lagi bersama kami di Rumah Sejuk Mandua Pesisir Selatan. Nah kali ini Vio bersama si juara umumnya IPK nih, namanya Sekar Siandi. Halo guys, perkenalkan nama saya Sekar Siandi dari jurusan IPK. Kebetulan nih bukan saya sendiri yang juara umum, tapi kakak kita ini, kakak Violin ini juga juara umum di jurusan IPS. Aduh, semoga nanti kedepannya kita juara umum lagi ya. Semoga bisa bertemu lagi di depan nanti. Ngomong-ngomong nih, dulu Sekar di MTS juga termasuk anak yang ambis nggak? Di MTS, kalau di MTS sih Sekar tuh kalau belajar kurang. Karena kan lulusan pesantren. Oh, pesantren berarti bukan MTS gitu. Ya. Jadi lebih banyak ngafal Quran daripada belajar. Cuman tetap belajar. Oh, kenapa nggak lanjut aja di pesantren sekolahnya? Karena kalau di pesantren kan itu nggak belajar kita di sana, cuman ngafal Quran. Jadi kalau untuk masuk kuliah sekerasa itu agak sulit nanti kan karena ya seperti kita ketahui bentik melalui jalur SN dan lain-lain. Jadi kayaknya kita Sekar ngambil alih ini untuk belajar supaya bisa mudah untuk kuliah gitu kan. Kalau Vio sih dulu waktu MTS termasuk anak yang nakal juga. Bukan anak yang juara kayak gini. Mungkin semenjak Diman mungkin udah berubah pikirannya ya, udah besar gitu kan. Enggak, Ustaz. Termasuk anak yang nakal. Keluar masuk BK. Jadi mungkin kita udah bertambah dewasa, jadi pemikiran kita ya harus lebih dewasa lagi gitu kan, apalagi mungkin ya Ustadz, bukan Ustadz, semua orang itu cerdas, cuman dikalahkan dengan rasa malasnya. Iya. Kalau dia pemalas ya berlarut-larut nanti nggak akan maju gitu. Iya benar tuh. Jadi kalau Sekar motivasinya buat Diman ini bisa termasuk salah satu siswa yang berprestasi itu apa? Sekarang nih termasuk orang jauh juga kan dari Pekanbaru gitu. Masa sih udah jauh-jauh gitu sekolah ke sini tapi nggak dapat hasil apa-apa? Nggak mungkin kan? Jadi itu yang satu motivasi Sekar untuk belajar lebih giat. Dan salah satunya itu juga untuk mendapatkan ya nilai yang bagus. Soalnya kan kita sebagai seorang pelajar itu membawa harapan orang tua untuk kita. Jadi Sekar cuma nggak mau mengecewakan orang tua Sekar. Apalagi kan orang tua udah capek-capek cari uang buat kita sekolah, tapi hasilnya nggak ada gitu kan. Berarti Sekar kan katanya mau motivasi untuk kuliah nanti ada kan gitu kan. Kuliah nanti mau di mana tuh? Nah itu tuh yang belum tahu mau kemana ya. Tapi adalah beberapa rencana, masih rahasia. Oh masih rahasia, semoga tercapai, amin. Amin. Terus kalau Firdi sendiri gimana? Udah direncanakan sih semuanya mau masuk apa, di mana. Cuman ya itulah usaha aja dulu. Ya, nanti kalau nggak jadi kan malu kalau dibilangin kan. Lebih baik kita pendam aja dulu, nanti tahunya setelah lulus aja. Biar orang kaget wah gitu. Kalau Sekar gimana nih perasaan? Kan gini nih teman-teman, kita lagi proses ujian hari ini. Alhamdulillah udah hampir selesai, besok udah akhir ujian. Dan gimana sih perasaan Sekar pas selama proses ujian kali ini? Sedikit pesimis sih soal ujian kali ini. Di semester lalu tuh Sekar soal ujian itu persiapannya tuh lumayan optimis. Cuman nggak tahu kenapa di semester sekarang nih sedikit merasa pesimis. Sama aku juga kayak gitu. Karena kan sibuk di organisasi, sibuk di kelas gitu, nggak bisa mengimbangkan gitu. Kadang kan ada acara organisasi tuh, rapat lah segala macam atau inilah gitu kan. Otomatis kita jarang di dalam kelas, jarang menerima pelajaran dari guru-guru gitu kan. Jadi hal yang membuat kita ragu tuh kalau kita bisa mempertahankan nilai kita ya itu, karena nilai keaktifan lokal juga otomatis berkurang. Pelajaran ilmu yang ditransfer guru kita saat proses pembelajaran itu juga berkurang. Soalnya kan mau bagaimanapun ilmu ataupun penjelasan yang diberikan guru tuh itu yang paling bermanfaat sih. Kadang aku juga mikir kayak gini. Contohnya pelajaran sosiologi gitu kan.
Kadang sosiologi itu aku nggak perlu menghafal Sekar, soalnya sosiologi kan biasanya lebih ke wawasan kan sama logika gitu. Jadi kalau pas saat pelajaran sosiologi guru menjelaskan itu lebih keinget daripada kita menghafal gitu. Sekarang penasaran nih sama Violindi. Viola kan termasuk nih wakil ketua OSIS, OSIM di sini. Nah jadi pastilah makin sibuk, sedangkan Sekar aja yang asupan anggota aja terasa kadang di kelas nggak masuk gitu kan, merasa rugi. Violindi sendiri kan wakil ketua, jadi lumayan sibuk lah gitu lah kan. Nah, pernah nggak sih merasa pengen keluar gitu dari organisasi karena belajarnya kurang di kelas? Kalau aku sendiri mungkin memang anaknya IPS mau bersosialisasi kan, lebih kuat ke sosialisasi dan terjun ke lapangan langsung. Menurut aku belajar ilmu belajar di kelas sama pelajaran yang terdapat di luar itu sama-sama perlu gitu, seimbang. Jadi setidaknya nih seandainya kalau kita di luar bukan di dalam kelas, jadi kita tuh harus memanfaatkan di luar tuh sepenuhnya gitu. Nanti takutnya kalau kita di luar nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya, di kelas pelajaran di kelas juga nggak dapat, jadi itu nggak nol sama sekali, nggak ada nilainya. Jadi kalau masalah di luar kita sibuk gitu kan, aku nggak mempersalahkan sih, cuman harus kita pandai-pandai aja mengatur waktu gitu. Iya sih. Sekarang mau keluar ya? Mau keluar sekarang? Enggak. Tanggung sih kalau keluar. Soalnya kan apa? Ada minat keluar? Ada minat sekarang? Enggak ada. Soalnya kan nanti mungkin sosialisasi kita di organisasi gitu kan juga bermanfaat mungkin waktu di kuliah gitu. Iya, Sekar sih merasa gitu juga. Soalnya kan ini pertama kali nih Sekar ikut organisasi. Karena di MTS tuh belum ada sih organisasi-organisasi itu. Karena ya kan di pondok tuh cuman ada MTS sama MA-nya. Jadi yang organisasi itu yang untuk anak MA gitu kan, yang OSIM gitu. Jadi sekarang ngerasa, pas baru masuk organisasi nih, banyak Sekar tuh ngerasa ternyata masih banyak hal yang belum Sekar ketahui gitu. Dari organisasi juga Sekar mengetahui banyak hal gitu. Jadi ya manfaat sih, banyak manfaatnya. Ya manfaatnya. Apalagi kalau aku yang paling berkesan di organisasi, kayaknya kalau selama masuk organisasi di sekolah ini menambah kedekatan kita sama guru-guru ya nggak sih? Ya. Nah, jadi kalau kita dekat sama gurunya itu, walaupun kita nggak masuk pelajaran, Bu nanti izin ya, nilainya aman ya kan Ustaz? Itu sih salah satunya, kita dekat sama guru-guru gitu kan. Terus Sekar sendiri nih, apa ya? Kan Sekar termasuk anak rantau kan, di jauh. Kenapa Sekar milihnya di sini? Kemana nih? Salah satunya tuh Sekar nggak pernah mau sekolah di dalam provinsi sendiri kayak di Riau. Saya nggak pernah minat gitu punya sekolah untuk sekolah di Riau gitu. Jadi makanya Sekar pengennya sekolah di luar. Cuman karena ya orang tua juga berat sebenarnya melepaskan, karena kan di luar nanti kan perempuan nih nggak ada nanti yang jaga gitu kan, apalagi kalau di kos-kosan gitu. Jadinya Sekar kalau boleh keluar, syaratnya tuh boleh keluar, cuman ya di PSL, soalnya rata-rata keluarga orang tua itu ada di PSL, jadi Sekar makanya dibolehkan untuk sekolah di sini. Tahu Mandua PSL sendiri di mana? Nah itu tuh Sekar punya sepupu nih, Nining. Nah, iya. Dari dia Sekar tahu soal MAN ini, makanya Sekar minat sih kayaknya ke sini. Dia bilang MAN 2 PSL ini termasuk sekolah yang MAN terbaik lah gitu di PSL. Wih, mantap nih gitu. Masya Allah. Jadi ya coba masuk ke sini. Terus Sekar gimana sih teori sih sistem belajarnya Sekar? Mungkin teman-teman juga mau jadi kayak Sekar gitu kan, si juara umum gitu kan. Gimana sih cara pembelajaran Sekar di kos-kosan gitu kan, untuk mencapai nilai yang lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya? Cara Sekar belajar, kalau jujur sih Sekar termasuk jarang sih belajar. Soalnya kalau belajar tuh ya banyak lah gangguan, apalagi kawan-kawan kosan, apalagi di kos kan. Ya, nanti kita belajar, teman-teman main HP, ada musiknya ini gitu, juga kita nggak fokus gitu kan. Konkos malah. Terus cara yang lebih lainnya gimana? Memanfaatkan waktu belajar di kelas. Oh di kelas? Iya. Kalau belajar di kelas tuh guru menerangkan, itu tuh Sekar harus memerhatikan, harus fokus gitu kan, agar supaya pas guru tuh menjelaskan tuh nyimpan gitu. Nanti
pas ujian tuh ingat kata-kata guru itu salah satunya. Jadi pas di rumah itu cuman ngulang-ngulang sedikit aja, cuman belajar di rumah sih termasuk jarang. Sekar termasuk salah satu siswi yang kalau ngerjain tugas SKS nggak sih, sistem kebut semalam, ya nggak sih? Nah kadang kalau misalnya lagi kan sama malasnya datang, capek, pasti itu. Kadang pernah juga sih buat tugas di sekolah. Ya kita nggak munafik ya kan guys ya. Walaupun kita termasuk siswi yang berprestasi, gak mungkin dong semuanya berjalan dengan mulus gitu kan. Ada juga sih yang nakal-nakalnya sedikit gitu kan, menjadi tugas di sekolah. Kalau Filini sendiri gimana? Apa sih motivasinya gitu buat belajar akhirnya bisa dapat juara umum nih kayak kemarin? Aku sih nggak nyangka ya bisa dapat juara umum. Malahan waktu pembagian lapor aku aja nggak hadir. Yang pertama aku mikir nggak dapat gitu kan. Apalagi kan kita waktu itu sibuk di luar ya. Medi waktu itu kan kita 3 hari kan di SMA 3. Waktu di kongres keluar sini keluar situ, jarang masuk kelas gitu kan. Tugas pun jarang yang ngisi. Ada sering keluar. Ya itu sih nggak ikut. Apalagi ada kemalangan waktu itu. Cuman kalau sistem belajar ini gimana ya? Aku gara-gara paginya sampai sore sekolah, kadang-kadang pulang sekolah tuh rapat gitu kan, sampai di kos palingan tidur sebentar. Itu udah isa baru aku belajar buka-buka buku gitu kan. Kadang-kadang kalau aku saking rajinnya, misalnya nih ada pelajaran besok masuk ke bab 2 gitu kan. Jadi aku harus cari tahu dulu pelajarannya sebelum aku ibu membahas di kelas gitu kan. Dengan cara ya lihat di YouTube gitu. Jadi nanti kalau ada yang guru bertanya kita udah tahu jawabannya ini apa, maksudnya ini apa gitu. Itu sih. Tapi kalau pada sekarang kan tugas sama hafalan di kelas 3 itu sumpah banyak banget. Banyak kan? Yang banyak. Banyak kan? Kadang aku kalau saking malesnya menghafal, kadang aku juga ada sih menghafal di sekolah gitu kan. Kadang nyetornya yang paling belakang lah, terakhir gitu. Nggak selalu pertama menghafalnya. Tapi kalau bikin tugas ya aku sistem SKS semalam. Soalnya kalau sore sibuk di organisasi gitu kan, atau di pramuka. Kita kan pulang sampai jam 3 tuh. Jadi aku bikinnya ya sistem kebut semalam, malamnya aku bikin, kadang sampai begadang sampai jam 1 gitu. Daripada mencontoh kan Sekar, kalau aku berpikir kalau mencontoh nih misalnya MTK atau yang lainnya kan, kadang aku suka mikir kalau aku nyontoh nanti ke teman, maka hal berikutnya aku juga akan ketergantungan mencontoh. Karena kalau kita udah mencontoh dapat 100 gitu kan. Berarti nanti pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya otomatis kita juga nggak paham, karena kan kalau MTK kan berkelanjutan, apalagi ekonomi gitu. Tapi bukan berarti aku nggak pernah mencontoh ya teman-teman. Aku juga ada kok mencontoh. Apalagi aku kurang nih di MTK. Itu hitungan aku nggak, itu aku 0 banget. Aku nggak bisa. Kalau Sekar gimana? Kalau Sekar sih dalam sistem belajar Sekar ya sama kayak Filini tadi. Sekar tuh kalau misalnya materi nih besok pagi, Sekar pahami dulu malamnya gitu kan. Walaupun sebenarnya sih cuman memahami secara santai aja sih, nggak terlalu berat kali membahas gitu. Jadi kalau misalnya nggak paham ya cari referensi di Google, di YouTube gitu kan. Terus tapi kalau ya soal hitung-hitungan Sekar emang angkat tangan, nggak pandai. Makanya nggak ambil jurusan IPA. Tapi kalau di soal agama Sekar bisa lah. Belum seberapa. Tapi kan itulah lebih unggul dari teman yang lainnya, kayak Vimedi. Apa lah Ustaz? Kelanjutan. Kalau Filini sendiri kenapa ngambil jurusan IPS? Itu tadi karena kalau IPA kan pelajaran IPA kayak biologi, fisika, kimia gitu kan. Oh enggak, kimia, fisika, MTK wajib, MTK peminatan. Aduh my god, MTK semua nanti malahan bisa jadi peringkat terakhir. Iya itu. Ibu sih bilangnya dulu, Kak pilih IPA aja Kak, pasti IPS gitu kan. Tapi ayah bilang nggak apa-apa lah pilih IPS, kalau suka IPS kenapa enggak gitu kan.
Terus aku bilang ke ibu kayak gini, kalau aku milih IPA bu aku nggak bisa hitungan gitu kan, aku bilang. Terus kata ibu, ya kan kita belajar, makanya kalau kita nggak tahu kita belajar, kata ibu kan. Terus ayah bilang lagi, ibu sama ayah berdebat waktu itu. Ayah bilang lagi kayak gini, kalau belajar pun dia nanti di IPA belajar yang dia pelajaran dia yang dia tidak kuasai, yang dia tidak suka gitu kan, akan berbeda hasilnya dengan anak yang suka dengan pelajaran itu. Kita paham nih, walaupun kita akhirnya paham, cuma nanti nilai kita tuh sama yang emang suka itu berbeda. Oh nggak sih Sekar? Iya paham. Walaupun kita nggak menguasai sepenuhnya gitu. Tapi kalau di pelajaran yang ia sukai, otomatis bagaimanapun pelajarannya itu tuh nangkep kita, karena kita suka pelajaran itu kan, kita suka. Jadi ya aku pilih IPS aja gitu. Peran orang tua itu yang penting kan, soalnya kalau misalnya orang tua tuh menentukan jalan anak yang gimana, misalnya kamu harus gini, kamu harus ambil jurusan IPA gitu kan, ngekang, otomatis nanti anak itu tertekan gitu. Jadi dia belajar itu orangnya tertekan, nggak bisa yang nggak masuk kok. Makin nggak masuk. Jadi peran orang tua itu penting, kalau dia harus mensupport apa yang anaknya inginkan gitu. Jadi setiap kegiatan aku sih ya aku bilang sama orang tua kan, ibu aku masuk ini nih, ya aku masuk ini, boleh nggak, masuk aja nggak apa-apa, katanya bilang kayak gitu. Cuman ya selagi halnya positif gitu, kami mendukung di sini, bilangnya kayak gitu doang sih. Mungkin orang tua aku aja waktu bilang, bu aku mau mencalon ya jadi ketua OSIM, aku bilang waktu itu kan. Itu katanya bilang kayak gini, kalau mampu ya silahkan, jangan remehin ya nanti aku lulus ya. ya udah sih, nanti kalau lulus gitu kan, kasih di tambahan uang kayak gitu. Jadi waktu tuh aku bikin video sama Isan kan sampai sore, nyusun ini nyusun itu, bikin ini, ngedit ini, ngedit itu kan. Ngedit tuh waktu tuh minta tolong ke Kori kalau nggak salah. Ngedit alhamdulillah ya dapet. Jadi bonus uang tambahan jajan 50.000. Lumayan kan? Ya, lumayan. Gitu. Waktu ujian kan sekarang kita ujian ya. Iya. Gimana sih pelajaran mapel di IPK berapa sih? Kan? Kurang lebih sih sekitaran 24 mapel. 24 kan? 19. Serius? 19. Oh, 19 ternyata. Enggak 24. Enggak 24, tak? 19. 19. Iya 19. Berapa 19? Ternyata kita enggak, soalnya aku ngitung juga sekitaran 24 gitu kan, ada pembagian fisiki gitu kan. Iya Mamedi, cuman kalau kalau dibagi-bagi 24 kan? iya kalau begitu. Ilmu kalau kayak tidak akhlak, ilmu tasawuf, kalam dibagi-bagi itu 24. Iya. Kan ujiannya kan 16 ya? Iya, ujiannya emang sih 19 mapel. Itu di antara pelajaran yang banyak gitu di Sekar, pelajaran apa yang Sekar paling nggak suka, bukan nggak suka sih, susah untuk mengerti, paham gitu. MTK lagi. Yang paling nggak suka sih ya MTK. MTK. Kalau udah masuk dari MTK tuh pasrah lipat. Ibu bilang ini ya, apalagi kadang guru kalau ngejelasin MTK tuh cepat gitu kan, ini kan kita aja yang dasarnya kurang paham, apalagi yang masuk ini juga teman nggak paham. Itu tuh apalagi kan kalau ketemu sama guru yang kadang jarang jelasin di kelas gitu, atau cepat-cepat gitu kan, cuman biasa kayak guru yang sering hanya berpihak kepada orang-orang yang pandai gitu. Jadi yang belakang-belakang tuh nggak pandai gitu, karena nggak diperhatiin kali gitu. Suka termasuk sih orang yang nggak suka MTK dan kurang paham. Kalau Ami sendiri gimana? Aku iya, kalau nggak paham kenapa tinggi nilai MTK-nya kata media. Iya nggak paham tapi berusaha untuk paham. Kalau nggak paham ya kita nanti bisa belajar di rumah gitu belajar kan. Di rumah gitu, tuh tanya lagi sama teman yang paham gitu. Itu sih nggak nyangka juga kalau nilai MTK bakal tinggi. Aku sih kalau MTK ya sama kayak sekarang kan gitu kan, di kelas tuh ada teman-teman aku yang ahli bisa MTK, ekonomi kan ada juga, ada itu kan tuh. Jadi nggak malu sih kita kalau nanya ini apa nih, ini gimana jalannya, tunjukin, ini nggak malu kan kita tanya. Kalau nggak dapat di teman ya kita cari sendiri di YouTube gitu. Cuman di Mas Dayat, menurut Mas Dayat apalagi ya,
yang Nah, Mas tadi Sabri? kan udah nih materi yang pelajaran yang nggak disukai. Sekarang nih pelajaran yang disukai. Pelajaran yang kusukai. Semuanya sih. Semuanya suka. Semuanya Ya suka. Allah. Aku suka pelajaran. Kadang orang bilang kan kita tuh suka dan paham pelajaran itu tergantung gurunya yang ngajar. Kalau gurunya asik dan bisa menguasai materi, transfer ilmu ke murid-muridnya itu dengan yang mudah dipahami gitu, mereka suka. Cuman kalau bagi aku sendiri bukan tergantung gurunya sih, tapi kalau aku memang suka pelajaran itu walaupun gurunya nggak sesuai dengan keinginan kita gitu kan, aku juga bisa paham dengan materi itu gitu. Karena aku suka itu, bukan tergantung siapa ya gurunya yang ngajar. Tapi kalau MTK mau gimana pun, emang aku susah masuk MTK. Gimana sih MTK? Emang susah. Kebayang kalau anak IPA ngurusin rumus terus, aduh. Apalagi jurusan kan, setiap jurusan tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau di IPA lebihnya di MTK gitu kan, hitung-hitungan. Kalau di IPS ya mungkin pemahaman materi harus dikuasai semuanya. Di agama ya agamanya harus lebih mendalam gitu kan, mempunyai keunggulannya masing-masing gitulah. Iya sih. Menurut Sekar nih, Sekar suka nggak ujian tertulis pakai kertas atau lebih suka yang pakai HP? Nah, kalau soal itu sih Sekar lebih pro ke yang ujian tulis. Kenapa? Soalnya nih kalau lewat HP itu ya memang sih kalau zaman sekarang nih udah lumayan canggih kan, apa-apa Kecurangan tuh dominan terjadi iya. gitu kan. Dominan tuh. Lumayan kan yang HP-nya bisa belah layar nih, langsung belah layar. Belah layar. Aku pernah coba waktu itu. Belah layar juga bisa guys. Tapi enggak lah. Kecurangan tuh waktu di HP, kecurangan emang dominan terjadi, kecurangan di HP gitu kan. Apalagi ada aja gitu yang bisa buat kita curang saat ujian. Tapi kalau tertulis, Apalagi kita sendiri. iya, apalagi gue sendiri. Kalau ujian tertulis sih ya dominan ya kemampuan kita sendiri lah gitu. Cuman waktu ujian tertulis masalahnya nilai kita tinggi nggak tingginya tergantung guru yang ngawas. Ini curahan hati seorang siswa. Kalau gurunya yang santai gitu kan, ya mungkin bagi teman-teman yang ini apa sih jawabannya 1 sampai 5 apa 6 sampai 10 apa bisa lah gitu kan. Tapi kalau gurunya yang killer gitu, nggak takut lah teman-teman. Tapi alhamdulillah selama ujian aku sih nggak ada guru yang santai, nggak dapat. Nggak dapat aku untuk tunjuk ke kawan doang. Stop. Dan kuliah kalian kemana? Aku kalau selepas mau jurusan di kuliahnya kalau di Sumbar di Unan sih. Tapi kalau di luar Sumbar aku maunya di UNY. UNY itu bagus nggak sih Ustadz? Bagus. NY. Ya Universitas Negeri Yogyakarta. NY Negeri Yogyakarta. Iya. SBM. SBM itu apa? Ya, Business Management. Oh, kenapa nggak pilih IPS? Kenapa kamu maunya manajemen? Kalau view nanti Ustadz Nio apa Ustadz di ilmu komunikasi? Bagus. Kalau sekarang Masih dirahasiakan, rahasia. Janganlah. Jangan start. Kita tuh ya perempuan tuh kok masa ya langsung nikah gitu kan. Walaupun sih memang orang bilang kan kenapa sih perempuan tuh harus tinggi-tinggi pendidikannya gitu. Nanti juga di dapur. Nanti juga di dapur. Itu sih kalau di salah. IPS itu termasuk contoh pembelajaran sosiologi yang perbedaan gender kan. Karena kalau di era globalisasi sekarang ini teman-teman, perbedaan gender tuh udah nggak ada lagi. Perempuan bisa berkarir, perempuan bisa juga berbisnis gitu kan, nggak hanya di rumah. Jadi perbedaan gender tuh nggak ada lagi. Bahkan kadang-kadang nih bisa perempuan lebih maju daripada laki-laki. Contohnya di kelas. Lebih maju. Tapi nyata kan perempuan tuh lebih kreatif daripada laki-laki. Iya memang sih. Komedi kan nanti besarnya jadi konten kreator. Iya, udah mulai endorse. Udah endorse. Hai guys. Udah lama-lama kayak cinta Luna. Nah, Medina dong. Udah start?
Tapi menurut Tio, kalau misalnya di dalam bus, itu apa sih pengalaman kalian di Iman tuh rasanya? Diman, alhamdulillah biasa aja. Tio, misal kalau kita di dalam bus, Iya. tempat duduknya terbatas, laki-laki duduk, perempuan berdiri, pantas nggak? Tidak. Enggak pantas. Ayo, Kita sudah setara gender. Tidak, Ustaz. Maksudnya tuh kalau perempuannya kalau yo lagi cewek kondisinya, kalau lagi hamil kan ibu duduk bu. Kalau tidak hamil ya nggak apa-apa, Ustaz. Kan Duduk, perempuan berdiri di sampingnya. ayah nggak apa-apa, Ustaz. Karena kan mungkin si laki-lakinya lebih dapat kursinya lebih duluan ya kan. Sekar bantuin dong. Nggak apa-apa. Bukannya gitu. Masa sih laki-laki gitu tega kan lihat perempuan berdiri gitu kan? Setidaknya kalau laki-laki itu punya hati. Katanya mau setara gender. Bukan dalam Ustaz, segala hal. setara Ustaz. gender tuh bukan dalam segala hal gitu kan. Hanya sebagian. Tapi kan emang wanita tuh kan emang fisiknya lemah. Iya. Jadi tulang pengurusnya kan laki-laki. Jadi laki-laki kalau punya perasaan, dek duduk aja di si abang ya. Laki-laki perasaan dikit. Oh, ya, iya kan, iya Sekar. Laki-laki kan nggak pakai perasaan Iya, kalau emang nikah. Nah, tapi katanya laki-laki nggak pakai perasaan. Cuman dikit sama aja enggak tuh. Iya, nggak ada perasaan, tidak ada rasa manusiawinya. Sekar. Astagfirullah Ustaz. Ustaz. Oke. Oke guys, jadi cuman itu aja percakapan aku sama Sekar. Mungkin bisa menghibur kalian semua dan ada kata-kata yang bisa kalian ambil manfaatnya dari kami. Kita sudahi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.